Pak Muklis, jadi sejauh ini Basnas sudah mungkin mengendus ya, seberapa jauh ada penyelewengan infak dan juga zakat mungkin yang terjadi di Al Zaitun ataupun dengan afiliasi yayasan lainnya, Pak? Ya, betul. Memang potensi penyalahgunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, ini memang masih cukup tinggi ya. Itu misalnya disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan dasar-dasar negara kita ini, dan itu terjadi di banyak negara ya. Disadari misalnya komunikasi kami dengan mitra di berbagai negara itu juga mereka saling mengingatkan ya, bahwa sering sekali terjadi penyalahgunaan donasi keagamaan untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan apa yang menjadi perhatian negara kita ini, negara masing-masing ya. Nah, oleh karena itu saya kira penting kewaspadaan dari masyarakat ya, agar tidak menyalurkan dana sosial keagamaannya, zakat, infak, sedekahnya kepada lembaga-lembaga yang tidak berizin ya. Jadi percayakanlah dana sosial itu, dana zakat itu kepada lembaga-lembaga yang berizin, dan agar jelas peruntukannya, penggunaannya ya. Karena sekali lagi itu sangat rentan untuk disalahgunakan ya. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kita bersama ya, supaya betul-betul dana zakat itu sesuai peruntukannya. Baik. Pak Ziyad, bagaimana kemudian dari MUI sejauh ini langkah evaluasi dan juga pengawasan yang akan dilakukan? Ya, MUI salah satu dari kewenangan yang diberikan itu adalah melakukan uji atau tes lah, tepatnya tes fit and proper test kemampuan keagamaan atau fikihnya calon DPS Dewan Pengawas Syariah. Jadi setiap LAS, lembaga amil zakat, itu syarat berdirinya adalah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tadi yang sehingga disebutkan tadi untuk mengetahui tentang sejauh mana kepatuhan syariahnya. Lah, ketika dia sudah tes kemudian lulus, baru kemudian rekomendasi dibawa ke Basnas, rekomendasi lagi baru dibawa ke Kementerian Agama, barulah kemudian turun SK pendiriannya. Dan bagaimana cara mengontrol atau mengawasinya, maka kemudian Majelis Ulama juga ada namanya Multaqo Sanawi, pertemuan tahunan terkait dengan para Dewan Pengawas Syariah, LAS atau juga di lembaga keuangan syariah misalkan, itu dalam rangka adalah untuk mengevaluasi, mengetahui, menyamakan persepsi, mengupgrade pemahaman terkait dengan masalah-masalah kepengawasan syariah seperti ini. Ini adalah bagian dalam rangka membangun kesamaan dan sekaligus menjadi alat kontrol kita gitu loh. Karena memang ketika terjadi penyimpangan kita tidak bisa masuk aspek jauh di luar yang ada aspek syariahnya tadi itu. Dan melalui forum yang mulia pada malam hari ini juga menjadi edukasi masyarakat bahwa marilah kita semua turut aktif untuk mengawasi jangan sampai ada lembaga-lembaga yang kemudian melakukan penyimpangan atau diduga melakukan penyimpangan seperti yang kita bahas hari ini kan muncul laporan dari masyarakat karena diduga. Karena apa? Karena tidak memenuhi kepatuhan tadi itu. Lah, Majelis Ulama kemudian sampai 23 fatwa terkait zakat itu untuk menunjukkan betapa masalah zakat itu punya varian yang luas sekali penggunaannya dan memiliki kemampuan yang dasar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan ekonomi. Disinilah saya kira mulianya dari zakat itu, maka menjadi penting sekali jangan sampai ada pihak-pihak, lembaga atau manapun yang kemudian melakukan penyimpangan, apalagi secara sengaja dan secara struktur dan secara masif. Maka ketika semacam ini saya kira negara harus cepat hadir supaya kemudian tidak banyak lagi yang kemudian dirugikan dan kemudian masyarakat berhak untuk mendapatkan keamanan dengan kenyamanan dari aspek yang semacam ini. Baik, kita tentu mengharapkan demikian. Terima kasih Pak Ziyad, terima kasih juga Pak Muklis, begitu juga dengan Pak Carka yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Terima kasih, dan demikian Indonesia Business Forum pemirsa. Saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.